Ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Cuplikan video yang viral dari Guru Gembul ini sangat bertepatan dengan satu kejadian yang menimpa Ustadz Khalid Basalamah yang dipanggil oleh KPK. Ada narasi yang berkembang, padahal di dalam video tersebut Guru Gembul tidak menyebutkan Ustadz Khalid Basalamah, tetapi akhirnya banyak orang yang mengira bahwa yang dimaksud Guru Gembul ini adalah Ustadz Khalid Basalam. Lalu seperti apa kebenarannya? Kita simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham dan tidak salah dalam memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabhi wa ma'ala amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedang viral sebuah cuplikan video yang beredar di media sosial terkait apa yang diucapkan oleh Guru Gembul, di mana beliau ini mengangkat atau menyebutkan ada ulama yang sering memiliki slogan dakwah sunnah ini terjerat kasus korupsi. Nah, video tersebut cukup viral di media sosial. Lalu ternyata ada juga berita yang viral di mana Ustadz Khalid Basalamah yang dikenal sebagai dai dari Salafi ini dipanggil juga oleh KPK terhadap dugaan korupsi dana haji. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Guru Gembul di dalam video tersebut, walaupun tidak menyebutkan nama, bahwa itu adalah Ustadz Khalid Basalamah. Seperti apa cuplikan video dari Guru Gembul? Seperti ini videonya. Ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jemaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana, kita ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu, dan si perempuannya suka sama suka, sudah diam. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Nah, viralnya video tersebut. Padahal di video tersebut jelas-jelas bahwa Guru Gembul ini tidak menyebutkan nama. Tetapi ada narasi dan pemberitaan yang cukup viral dan berkembang di media sosial bahwa seakan-akan apa yang disampaikan Guru Gembul tersebut adalah Ustadz Khalid Basalamah. Karena ternyata Ustadz Khalid Basalamah ini dipanggil oleh KPK untuk memberikan informasi terkait ada dugaan korupsi dana haji. Dan ini pun dibenarkan oleh pihak KPK bahwa KPK memanggil Ustadz Khalid Basalamah. Benar, yang bersangkutan diperiksa dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Dan tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain, kemudian juga kooperatif dan menyampaikan informasi dan keterangan yang diketahui supaya penanganan perkara terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang begitu penanganan perkaranya. Jika kita mendengar apa yang disampaikan oleh juru bicara dari KPK, terlihat tidak ada indikasi bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini terlibat di dalam kasus dugaan korupsi dana haji. Beliau dipanggil hanya mungkin sebagai saksi. Seperti apa fakta yang sebetulnya? Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi haji tahun 2024. Dia dipanggil bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi. Jadi KPK lagi menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo KPK, periksa Ustadz Khalid pada 23 Juni lalu. Pemeriksaan ini katanya buat mendalami soal pengelolaan kuota haji khusus. Dia menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyelidik. Kata Budi, FYI, Ustadz Khalid ini punya travel haji dan umrah bernama Uhud Tour. KPK butuh keterangan pihak-pihak terkait soal proses alokasi kuota haji khusus. KPK ingin mengetahui apakah ada praktik nakal atau penyimpangan aturan di balik pembagian kuota. Tapi sekali lagi, Ustadz Khalid enggak dituduh terlibat dalam praktik korupsi haji. Dia cuma diperiksa karena dianggap tahu banyak soal informasi yang dibutuhkan KPK.
Buat yang belum tahu, DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Pengawasan Haji pada Juli 2024. Pansus menemukan indikasi korupsi terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus hingga 50%. Padahal secara hukum, pengalihan hanya diperbolehkan 8%. Anggota Pansus Lulu Nur Hamidah bilang pengalihan ini enggak hanya melanggar undang-undang, kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus, kata Lulu. Jasin Foya, di Indonesia untuk bisa berangkat haji ada 3 jalur yang tersedia. Haji reguler, haji plus atau khusus, dan haji furoda. Jalur pertama dan kedua dikelola Kementerian Agama atau Kemenak. Sementara jalur ketiga dikelola swasta. Haji reguler biayanya antara 50 sampai 60 juta karena disubsidi pemerintah. Masa antrinya 10 sampai 30 tahun dan fasilitasnya standar. Haji plus atau khusus biayanya antara 150 juta sampai 250 juta dan enggak disubsidi. Masa antrinya 3 sampai 7 tahun dan fasilitasnya eksklusif. Musim haji 2024 kuota haji reguler sebesar 213.320 jemaah, sementara haji khusus 27.680 jemaah. Jadi kalau kuota haji reguler dialihkan ke khusus sampai 50%, itu jelas berdampak pada masa antri haji reguler. Calon jemaah haji reguler akan semakin lama berangkat haji. Pansus juga nemuin layanan haji 2024 yang kacau balau. Banyak jemaah yang ngeluh soal tenda yang diisi terlalu banyak jemaah, makanan yang enggak layak, dan penginapan yang sempit. Ketua KPK Setio Budianto bilang dugaan korupsi haji enggak cuma terjadi di 2024, tapi juga mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Dugaan kasus korupsi haji jadi concern banyak pihak dan ngelaporinnya ke KPK. Di antaranya Jaringan Perempuan Indonesia atau JPI yang ngelaporin dugaan KKN dalam penyelenggaraan haji kayak pungli dan pengalihan kuota. Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU juga ngelaporin Menteri Agama dan Wamenak periode itu, Yakut Kholil Qomas dan Saiful Rahmat Dasuki, karena diduga ngatur kuota seenaknya. Tapi sampai Mei 2025 belum ada perkembangan signifikan terhadap laporan itu dari KPK. Pengelolaan haji di Indonesia memang tampak kacau ya. Misalnya tahun 2023 Indonesia dapat tambahan 8.000 kuota haji sehingga totalnya 221.000 ibu jemaah. Tapi publik curiga karena enggak jelas siapa aja yang dapat jatah itu. Diduga kuota itu lebih banyak jatuh ke travel besar, bukan ke jemaah yang udah antri puluhan tahun. Yang terbaru, penyelenggara haji Indonesia tahun ini dapat rapot merah dari Arab Saudi. Saudi nyorotin masalah serius, di antaranya data kesehatan jemaah yang enggak akurat. Padahal data ini penting banget buat kebutuhan manajemen resiko kesehatan jemaah selama ibadah. Gara-gara penilaian buruk ini, Saudi wacanakan mengurangi kuota haji kita sampai 50% pada musim haji tahun depan. Pemerintah harus segera membenahi tata kelola haji untuk mempersempit celah praktik korupsi. Peningkatan layanan kepada jemaah juga mutlak dilakukan. Jangan sampai praktik culas dan pelayanan yang buruk terus-menerus berulang. Yuk, perbaiki total pengelolaan haji kita. Yeah.